Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini dengan cara apapun itu. Jika ada salah kata dalam ejaan asing, mohon dimaklumi ya cuy. Di part sebelumnya, setelah memberitahu ada beberapa mata-mata yang telah ia ketahui kepada Ketua Li Fengxia, semua mata-mata yang ada di padepokan tersebut. Setelah selesai makan, akhirnya dia pergi mandi untuk membersihkan badannya. Ketika asik mandi air hangat, ada yang mengetuk pintu yang Fengxia anggap itu Yuning, dan dia berpikir untuk memamerkan otot-otot tubuhnya yang mulai terbentuk akibat menyerap bola atribut. Dan pas dibuka, dia sedikit terkejut karena yang datang bukan Yuning, melainkan Yeyu. Tapi kalau menurut saya sih sama-sama mantep, meskipun lebih menggoda si Yuning yang kedatangannya diketahui hendak memberikan pakaian ganti kepada Fengxia, yang sangat terlihat ada maksud tersubung dari ekspresi yang ia tunjukkan. Dengan nada lembut mengatakan, "Jangan malu," sambil melangkah memberikan pakaian yang ia pegang. Namun entah disengaja atau tidak, dia terpleset dan jatuh masuk ke bak mandi, yang membuat Fengxia sedikit terkoyak imannya. Dan terlihat semongko yang begitu menggoda berada di dekat wajahnya. Yang saya pikir begitu, sudahlah. Merasa ada sesuatu yang menyentuh senjata spiritualnya, Fengxia bergetar antara ingin menikmati atau menolaknya. Yeyu yang melihat ekspresi Fengxia seperti bocah polos tambah menjadi-jadi dan mengatakan ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Mendengar hal itu, muka Fengxia memerah karena merasa ini adalah sesuatu yang seharusnya belum terjadi di usianya yang masih belum 18 tahun. Namun tiba-tiba suasana penuh ketegangan berubah saat Yuning datang membuka pintu sambil mengatakan, "Bunten, aku kembali Fengxia." Yuning yang melihat pria dan wanita di satu bak mandi terlihat terdiam. Sedangkan Fengxia yang mengetahui bahwa dirinya telah digerebek oleh sang pujaan hati panik setengah mati karena merasa pasti akan menjadi samsak tinju. Namun kepanikan tersebut hilang setelah mendengar Yuning mengatakan bahwa dirinya sangat lapar dan ingin makan kepiting. Dan dijelaskan Yuning baru saja bertransformasi ke wujud manusia, jadi dia belum mengetahui hal-hal yang semacam begituan. Kedua orang tersebut terlihat terbagongkan. Namun Fengxia sangat bersyukur jika Yuning tidak terlalu pintar, ucapnya dalam hati. Sang leluhur kemudian hadir di tempat tersebut, mendengar kata-kata kepiting yang membuat nafsu makannya melonjak. Dimaklumi saja karena sang leluhur ini sudah 3000 tahun terkurung dan belum banyak makan makanan yang enak. Fengxia yang melihat kehadiran sang leluhur menanyakan keadaannya karena sudah seharian tak terlihat, yang hanya dijawab bahwa dia sibuk mencari makanan karena sudah lama sejak saat tersegel dia tidak memakan makanan seperti manusia. Dan dijelaskan bahwa makanan yang mereka inginkan mungkin saja tidak akan terwujud karena lembah Kyukyu terletak jauh dari laut, sedangkan daerah kaya akan sumber daya yang berada di tepi laut sudah dikuasai oleh kerajaan monster. Sang leluhur yang tidak mengetahui perkembangan zaman meminta penjelasan tentang kerajaan monster. Ketika roh surga dan bumi menipis, ras manusia gagal dalam mengalahkan ras monster, yang menyebabkan ras monster mendirikan kerajaan dan mengambil alih tempat yang kaya akan sumber daya. Sang leluhur yang mengetahui updatean terbaru terlihat kesal karena jika hal itu terjadi, kecil kemungkinan dia dapat mendapatkan tubuhnya kembali. Jika ada suara ayam atau anak ayam, mohon diabaikan. Maklumlah punya tetangga. Jika punya saya, sudah saya sembelih. Fengxia sebagai murid yang baik mencoba menghibur sang guru dan mengatakan bahwa dia akan selalu membantunya.
Kemudian Yeyu menyela dan memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Feng Xia yang mengatakan bahwa roh sang leluhur sangat lemah. Itu bisa menjadi media untuk tempat tidur atau bersantainya. Mendengar hal itu, tanpa rasa curiga, Feng Xia menerima. Kita flashback ke siang hari. Sang leluhur dan Nona Yeyu yang sebenarnya dia adalah gadis dari klan iblis telah merencanakan sesuatu kepada Feng Xia. Terlihat sang leluhur menanyakan keberadaan dari pemilik tubuh tersebut. Dan diketahui bahwa Nona Yeyu dan gadis dari klan iblis adalah orang yang sama. Pantes aja nggak diketahui nasibnya. Dan terlihat Yuning tidur masih seperti wujud monsternya dulu, yang terlihat begitu beautiful mempesona. Sedangkan Feng Xia sedikit membaca buku untuk menidurkan Yuning mungkin. Singkatnya, di pagi hari Feng Xia terlihat menatap Yuning yang masih tidur. Namun dia segera pergi meninggalkannya karena terdengar ketukan dari pintu kamarnya. Dan terlihat seorang pemuda yang memperkenalkan diri sebagai Fan Yong yang ingin menantangnya duel di arena. Feng Xia yang melihat pria tersebut merasa orang itu lebih kuat dari Ye dan Mu Yusu, yang berpikir pasti akan ada keuntungan besar untuknya nanti. Mereka pun segera pergi menuju arena yang sudah dipenuhi dengan murid-murid yang ingin menonton pertandingan mereka. Kemudian Fan Yong berbicara dengan orang di balik pintu yang meminta izin untuk melakukan duel. Setelah memberi izin, terlihat arena yang bergetar, membuat Feng Xia sedikit berdenyit. Di arena itu berfungsi membuat duel dengan mode adil. Orang yang memiliki kultivasi di atas lawannya akan ditekan sampai sama dengan lawan. Begitu juga dengan senjata, semuanya akan dibatasi. Fan Yong dengan nada intimidasi mulai menggertak Feng Xia dengan mengeluarkan tinju magma dengan bangga mengatakan bahwa dirinya pasti menang melawan Feng Xia yang ia anggap kultivasinya lebih tinggi darinya. Feng Xia yang mendengar penjelasan Fan Yong menahan tawa. Namun tawa tak terbendung, yang akhirnya dia terlihat terbahak-bahak karena dia sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan mode adil dan mempersilahkan Fan Yong untuk menyerang sepenuh tenaganya. Di luar arena terlihat Mo Yusu dan Ye Yi yang begitu bergembira karena merasa rencananya sudah berjalan dengan lancar. Mo Yusu kemudian mengeluarkan sebuah alat yang mirip kamera yang dapat memperlihatkan pertarungan di arena dan melihatnya secara langsung. Di dalam arena terlihat Feng Xia memprovokasi Fan Yong untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Fan Yong yang mulai emosi mengeluarkan semua kekuatannya dan mulai menyombongkan diri bahwa ini adalah hari terakhirnya. Sambil mengeluarkan banteng magma dengan seluruh amarah, ia memaksimalkan semuanya untuk satu kali serang. Mereka melesat menuju Feng Xia yang terlihat dengan tanpa rasa takut dan gerakan sedikit pun mencoba menerima semua serangan sapi magma tersebut. Namun tiba-tiba banteng jantan yang ganas berubah menjadi anak sapi yang imut, serta tinju api yang menyentuh tubuh Feng Xia padam seketika dan tidak memberikan sedikit damage pun. Feng Xia langsung mengeluhkan serangannya yang begitu lemah dan mengatakan apakah dirinya sudah ngopi? Kalau belum, sana ngopi dulu. Ye Yi, Mo Yusu, serta para murid lainnya yang melihat kejadian itu terlihat melongo membatu. Sedangkan Fan Yong berkeringat dingin ketakutan. Seluruh tubuhnya bergetar, memohon ampun karena tidak menggunakan matanya untuk melihat. Tinju super melesat mengenai semua muka Fan Yong yang melepaskan beberapa giginya. Terlihat dua bola atribut cahaya dijatuhkan oleh Fan Yong.
yang bernama teknik tinju dan posisi pisau. Dijelaskan atribut yang jatuh dibedakan menjadi dua kategori, talenta dan kemampuan. Talenta contohnya esensi, kecepatan, racun, dan lain-lain. Sedangkan kemampuan, teknik bunga lotus dewa, dan teknik hati jiwa pedang milik Tetuali, dan teknik naga milik Moyusu. Semakin kuat musuh yang dihadapi, maka semakin besar pula persentase terjatuhnya drop atribut berkelas. Sisanya tergantung pada keberuntungan, seperti sistem gacha. Namun, jika musuh yang dihadapi lebih lemah, drop atribut tidak akan jatuh, seperti saat Feng Xia mengalahkan Bai Chan yang dianggap lebih lemah darinya. Scene berganti ke Ye Yi yang melaporkan semua kejadian ganjil kepada sang guru yang bernama Liu Chu An Yuan. Dia adalah tetua ke-6 di lembah QQ. Merasa Feng Xia adalah orang yang misterius dan berbahaya, ketua ke-6 terlihat akan mengambil tindakan. Setengah jam setelah pertandingan, Yuning dan Feng Xia terlihat keluar dari ruang makan. Feng Xia mengeluhkan sikap Yuning yang mengambil sedandang roti kukus. Percakapan mereka terhenti ketika tetua ke-6 menghampirinya, yang mengajak mereka jalan-jalan ke pavilion bulan purnama. Feng Xia merasakan aura yang familiar dari tetua ke-6. Dan benar saja, dia juga mempelajari teknik jiwa pedang yang sama dengan Tetua Li. Singkatnya, mereka telah sampai di dalam pavilion, dan pintu masuk seketika terkunci akibat tetua ke-6. Namun, Feng Xia tidak terlihat kaget ataupun panik, karena diketahui siapapun orang yang mempelajari teknik jiwa pedang bukanlah orang jahat, ucap Tetua Li, yang menjadi pedoman bagi Feng Xia. Tetua ke-6 langsung mengaktifkan formasi di tempat tersebut, dan diketahui formasi tersebut dapat membunuh banyak orang dalam sekali serang, dan mulai mengeluarkan pedang cahaya dengan teknik musim gugur dan semi langsung menyerang Feng Xia. Serangan tersebut masih dapat dihalau, namun dia merasakan kekuatan yang cukup besar. Jika saja dia tidak mengalami kemajuan beberapa hari ini, mungkin ia takkan bisa menahannya. Dalam keadaan terdesak, Feng Xia masih memikirkan sang pujaan hati. Matanya terbelalak dan berkeringat melihat roti kukus yang dibawanya semuanya terjatuh. Yuning terlihat begitu sedih. Kemudian segel merah keluar di jidat Feng Xia yang membuatnya semakin panik, menandakan Yuning akan mengamuk. Jika sampai itu terjadi dan mengalahkan tetua ke-6, drop atribut tak akan menjadi miliknya. Sebenarnya itu yang membuat Feng Xia takut, karena jika dalam mode ngamuk, kekuatan Yuning dan kultivasinya menjadi naik berkali-kali lipat. Melihat serangan pertamanya tidak ngefek ke Feng Xia, tetua ke-6 bersiap menyerang lagi dengan power yang coba ia maksimalkan. Namun Feng Xia menahannya dan membuat perjanjian. Jika dia dapat menghancurkan formasi bulan purnama, dia meminta agar tetua ke-6 menyuplai makanan selama sebulan kepada Yuning. Tetua ke-6 bersiap dengan serangan full powernya. Feng Xia pun bersiap mengeluarkan api biru dari bunga lotus dewa. Serangan penghancur dari tetua ke-6 melesat ke arah Feng Xia. Teknik bunga lotus dewa mengeluarkan api biru yang menyelimuti kedua tangannya, menghancurkan semua serangan dari tetua ke-6 yang mulai membabi buta mengenai tetua ke-6 serta menghancurkan formasi dan bangunan yang ada di tempat tersebut. Dengan itu, tetua ke-6 resmi dikalahkan dan menjatuhkan drop atribut jiwa pedang sama dengan Tetua Li, yang kemudian mengatakan mengapa orang sekuat dia ingin campur tangan dengan masalah lembah QQ. Feng Xia hanya mengatakan bahwa dirinya hanya numpang lewat dan mengetahui sedikit konflik antara lembah QQ dan kerajaan Xuanwu.
yang lanjut menanyakan, di kerajaan Xuanwu banyak orang kuat, mengapa tidak menyerang langsung? Namun masih saja menggunakan mata-mata untuk mengawasi lembah tersebut. Tetua keenam yang mengetahui kebaikan Feng Xia menjelaskan bahwa ada lonceng sakti yang mengawasi lembah QQ, di mana di saat ada kekuatan luar yang mencoba menyerang akan secara otomatis menyerang balik dan membumi hanguskan para penyusup. Dan kemudian tetua keenam membawa mereka ke lokasi tempat tersebut. Singkatnya, mereka telah sampai di lokasi lonceng sakti QQ. Tetua keenam sedikit mengenang leluhur yang menciptakan benda tersebut dan memujinya karena berkat sang leluhur, lembah QQ tidak tersentuh sampai saat ini. Namun hatinya hancur seketika saat Yuning menunjukkan lonceng tersebut telah retak. Dan saat ia sentuh, terlihat seperti pintu masuk yang membuat tetua keenam tambah depresi dan menyalahkan dirinya sendiri karena tak bisa menjaga benda peninggalan sang leluhur. Feng Xia mencoba membangun mental sang tetua, yang lanjut mengatakan bahwa itu semua bukan salahnya, melainkan faktor usia yang sudah beratus-ratus tahun yang mengakibatkan kondisi tersebut. Si tetua keenam lanjut mengatakan, jika loncengnya sudah rusak, mengapa kerajaan Xuanwu tidak menyerang langsung? Feng Xia mengatakan, mungkin kerajaan Xuanwu berpikir masih ada banyak waktu di masa depan untuk menguasai lembah QQ tanpa adanya pertarungan. Tetua keenam masih tidak percaya dengan kenyataan yang ia lihat hari ini dan meratapi nasib lembah QQ tanpa lonceng pasti akan tinggal sejarah. Feng Xia mencoba menghiburnya lagi dan mengatakan agar tidak pesimis. Semua mata yang menatap terlihat takjub. Feng Xia lanjut mengatakan, nampaknya tetua pertama lembahmu meninggalkan sesuatu di sini, sambil menunjukkan jempol dan bilang, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam cerita no debat.